maklumat 14 Februari 2015. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan satu, musyawarah Toto di Jalan Cempaka Putih Timur, 2 Romawi, nomor 5, Jakarta Pusat, tanggal 15 Januari 2015. 2. Musyawarah Toto di Jalan Cempaka Putih Timur, 2 Romawi, nomor 5, Jakarta Pusat, tanggal 17 Januari 2015. 3. Musyawarah Toto di Penampian Baru, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Januari 2015. 4. Musyawarah Toto di Jalan Nursalam, RT 002, RT 004, nomor 136, Kelurahan Curug, Kecamatan Bojong Depok, tanggal 14 Februari 2015. Memaklumatkan secara resmi bahwa mursyid bagi para jemaah yang hendak masuk mengikuti jalan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah di Majelis Zikir Baitul Malik adalah Syekh Dr. Andes Haji Ahmad Farki bin Saidi Syekh Profesor yang mulia Guru. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ayuhan nas, ittaqullah haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan, kita panjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat
karunia nikmat taufik hidayah kepada kita semua. Kemudian salam dan salawat sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kita sampaikan salam hikmat kita yang sekali-sekali kepada seluruh ahli silsilah tarikat Naqsyabandiyah Al-Qadariyah, pada musuh kita yang kita kasih dari dunia sampai akhirat, banyak kita dari dunia sampai akhirat. Abang, Tonton Senior, abang semua para ikhwan, kakak-kakak yang saya kasihi, saya sayangi, saya hormati, dan saya muliakan. Bahwasanya kita tadi suatu pembacaan maklumat yang telah disampaikan oleh Amanda Ahmad Sultan Bestari. Saya ingin menyampaikan sebelumnya alasan, tujuan, dan dalilnya. Ya. Kalau tujuan sudah pasti seperti yang dibacakan di maklumat tadi, memandangkan zikrullah, mengamalkan zikrullah, menegakkan zikrullah, walisan juga anak kita bumi. Itulah tujuannya. Sedangkan dalilnya saya sampaikan yang pertama dalil ini ada beberapa dalil. Yang pertama ada surat yang mulia Buya Haji Iskandar. Satu mungkin isinya tidak bisa dibacakan sekarang, maupun ada yang ingin tahu di waktu yang lain saja, atau boleh ditanyakan kepada Mami Buya Iskandar nanti di kesempatan lain. Jadi itu salah satu dalilnya adalah surat yang Buya Iskandar. Kedua, ada yang saya dengar dan saya tahu pesan-pesan daripada yang mulia ayahanda guru sendiri kepada betul-betul tua, baik di sini mengucapkan Bang Ajis, Bang Safi Ramsani, kemudian Bang kami dilihat dan tujuan, dan itulah dari kesimpulan yang tiga ini terjadilah sesuatu kesimpulan ini yang perlu digarisbawahi, bahwa saya seperti yang disampaikan Syekh Dr. Andes Haji Ahmad Farki adalah sebagai guru tarikat mursyid di Baitul Malik, ya. Nah, itu garis bawahnya, ya. Sehubungan dengan itu, tentu saya akan menyampaikan setelah dari ibadah, saya akan menyampaikan beberapa hal yang penting. Yang pertama adalah masalah surau-surau, saya nggak sebut surau, alkah yang akan berdiri selanjutnya, ataupun alkah yang akan berafiliasi kepada Baitul Malik ini. Nantinya saya akan menyampaikan bahwa alkah itu silakan, boleh saja akan berdiri, namun secara institusi dia berdiri sendirian, tidak ada hubungan institusi dengan Baitul Malik. Jadi secara institusi dia akan berdiri sendiri, boleh memakai nama majelis zikir, boleh memakai nama surau, atau terserah memakai nama madrasah,
disesuaikan di mana tempat abang-abang anak kita akan membuka alka. Boleh pakai pelang merek, boleh tidak pakai pelang merek, ya. Alka itu dibuka boleh dengan nama, istilahnya sesuaikanlah dengan setempat. Daripada pengalaman-pengalaman kita ada di daerah-daerah yang tidak mengenal istilah surau, ada memakai istilah madrasah, majelis zikir, dan apa semua silakan ya untuk memakai itu. Dan surau-surau nanti yang akan berdiri secara institusi, dia berdiri sendiri, bukan berada di Baitul Malik. Artinya surau itu adalah milik daripada pendirinya, ya. Surau itu adalah milik daripada pendirinya. Hubungan surau-surau tersebut dengan Baitul Malik hanya hubungan ramalan saja. Bapak, bila abang-abang ingin tahu dalam kesempatan yang berbeda, salam mereka langsung saya mau sampaikan kepada mereka. Yang ketiga, dalil yang kita tanyakan kepada tarekat sufi bilangkan, yaitu akah istilah dari nenek guru Syekh Abdul Wahab Rokan Silam. Yang keempat bersama dengan yang ketiga, yaitu buku Tanwirul Qulub, yaitu buku bening itu sejenis buku panduan bagi tarikat-tarikat Mu'tabarah yang mengatakan bila di suatu tempat tidak ada pengurus tarikat, tidak ada musid, dan tidak dikunjung secara atau diumumkan secara resmi, maka musyawarah ketua dapat mengunjung salah seorang di antara mereka, di antaranya untuk menjadi atau ingat saya sampaikan kata-katanya, mengunjung bukan mengangkat. Mengangkat adalah hak guru yang di atas gurunya. Jadi musyawarah ketua itu diperbolehkan mengunjung. Jadi inilah keempat dalil sehingga ketika disampaikan kepada saya meminta agar betul-betul buat mengadakan musyawarah, dan itulah yang terjadi secara menguatkan hati saya. Berdasarkan musyawarah betul-betul buat terjadilah maklumat yang dibacakan tadi. Itulah dalil sehingga maklumat itu kita dapatkan lagi. Alasan, ya, tujuan sudah agar zikrullah ini tetap bersemangat, dan ini sudah alasan. Adanya alasan ini, adanya jamaah yang ingin mengikuti, memasuki amalan tarikatullah ini di Baitul Malik ini. Itulah alasannya, sehingga adanya jemaah. Bagaimana? Nah, itulah alasan. Itulah alasan dan tujuan, dan itulah sedikit dan apa semua silakan ya untuk memakai itu. Dan surau-surau nanti yang akan berdiri secara institusi, dia berdiri sendiri, bukan berada di Baitul Malik. Artinya surau itu adalah milik daripada pendirinya, ya. Surau itu adalah milik daripada pendirinya. Hubungan surau-surau tersebut dengan Baitul Malik hanya hubungan ramalan saja, ya, hubungan ramalan saja. Sebagai pedoman, ada sebuah cerita di zaman yang mulia Ayahanda Guru di tahun 70-an, mungkin tahun 60 sudah ada, tapi tahun 70 misalnya, pada zaman yang mulia Ayahanda Guru sudah ada seorang muridnya. Ada murid di zaman yang Ayahanda Guru dulu di Medan tahun 70-an telah mendirikan juga surau sendiri, ya, di kota Medan. Ya, abang-abang mungkin gak kenal, tapi yang lama udah pasti kenal.
yang mendirikan surau sendiri itu di tempatnya namanya Pak Haji Hanius. Sudah Pak Haji Hanius surau sendiri berjalan diizinkan oleh Yang Mulia Ayahanda. Suatu ketika, ini satu contoh, ada seorang toto pimpinan, sudah pimpinan Tawajuh. Ya nggak apa-apa, saya sebutkan saja karena abang-abang yang lama tahu. Namanya Pak Idris Sulaiman, sudah pimpinan Tawajuh, ingin memimpin Tawajuh di surau. Abang kita itu Pak Idris, dia menaikkan surat kepada Yang Mulia Ayahanda Guru. Ya seperti biasa surat yang naikkan. Ya, nah, seperti sembah sujud pada hari Tuhan Yang Mulia Ayahanda Guru dibuka, sembah sujud Ananda dan seterusnya. Pertanyaannya satu saya, Ayahanda, bolehkah Ananda memimpin Tawajuh di surau Pak Haji Hanius? Itu pertanyaannya, surat yang lain. Langsung dijawab disposisi oleh Yang Mulia Ayahanda Guru. Tanya sama Haji Hanius. Ya, nah ke depan surau-surau apa alka-alka yang akan berdiri itu adalah wewenang tanggung jawab daripada pemilik suraunya. Bila ada orang mau berkunjung surau itu, menumpang kredit, mau tinggal, tidak ke saya ya. Kalau pernah ditanyakan bolehkah saya orang isi subsidi atau apa ya. Apabila hubungan ini sudah klop, yang ingin berkunjung sudah ada, sudah bersedia, yang mau dikunjungi sudah terbuka. Apa saya, Bang Adi atau yang pihak Baitul Mali saya hanya istilahnya tinggal merestui, ya, tinggal merestui. Itu pun kalau dilaporkan, ya, bukan laporkan. Ya, di wewenang itu ada paradigma yang apa ya, surau itu tetap milik dirinya. Ya, hubungan dengan Baitul Mali hubungan orang bangsa. Nah, ini ke depan kalau nanti pun ada dari daerah yang ingin membuka alka, saya sebut tadi istilahnya alka ya, dan boleh menamakan masing-masing silakan. Yang sedikit ini semua mau buat merek. Ya, kebiasaan lah dengan lingkungannya diterima. Itu yang pertama, ya, untuk yang kita lakukan. Yang kedua, nah itu saya langsung saya jawab di sini. Kalau terjadi bukan surau maka wewenang itu adalah yang berdiri surau. Nah, jadi mungkin di Baitul Mali akan mencatat bahwa surau itu dibuka oleh yang bersangkutan ini, di mana nanti tentu kalau ada yang berkunjung kemari dari alkas tempat yang diterima. Segala pengaturan surau dan segalanya adalah wewenang pemilik surau. Langsung saya jawab di sini. Bagaimana mengenai kota? Terserah kepada pengurus tempat. Mau dibuat satu kota, 2 kota, 3 kota, 4 kota, 5 kota, atau tak berkota, kami serahkan kepada pengurus tempat. Kemudian apakah isi kota mau diantar kemari? Diantar sebagian kemari atau tak diantar kemari, saya tak peduli itu, ya. Kami tidak mempermasalahkannya, ya. Jadi kalau ingin berkunjung, silakan mau antar tempatnya. Bagi penjara, saya catat di sini. Jadi segalanya diatur. Mungkin saya hanya menambahkan ada karena pedoman pendirian alka itu ada. Ini daripada warisan Yang Mulia Ayahanda sedikit aja sebenarnya. Nanti dalam sempurna undang-undang tanpa pengecualian. Itu ya. Ayahanda Guru itu. Cuma itu diambil dari peribahasa Arab. Nah, itu secara. Jadi oleh karenanya ini adalah kewenangan itu ada dalam hubungan sosial kesurauan. Kewenangan itu ada dalam pemilik surau
saya tinggal merestui, Baitul Malik tinggal merestui. Ya, silahkan. Saya sampaikan sedikit ya, silahkan saja kalau lanjutannya. Ya, ada kata-katanya. Boleh saya lihat kepada para ikhwan, abang-abang sekalian, ini saya sampaikan. Boleh dalam bahasa Inggris saya sampaikan. Just invite who you like, go where your heart believes, just come where the heart is. Kira-kira artinya, undanglah siapa yang disukai, pergilah kemana hatimu percaya, datanglah ke tempat di mana hati terlambat. Kalau percaya, itu yang kita tahu semua. Nanti buatlah lapor sama hari ini. Kalau ada yang nonton, tentu dia akan apa? Ya. Kita lapor nanti sama Bang Ari. Boleh sebelum sama Bang Ari, mungkin kadang-kadang dia sibuk, boleh ya. Untuk itu nanti untuk mulai menjelang seriusnya kepada Bang Ari langsung sebelum Lestari. Karena hubungannya boleh pada yang lain. Apa namanya ya? Cerita-cerita apa? Pendahuluan istilahnya boleh. Banyak di sini, boleh kepada Bang Konadi, boleh kepada Pak Kiai Imron, nah di sini ada, boleh kepada Dr. Yusuf, boleh kepada Pak Warno, boleh juga yang bersifat riuh rendah ataupun kontroversial kepada Bang Jamli, ini boleh juga. Ya, cerita pendahuluan nanti dari mereka ke Bang Hari. Nanti Bang Hari kan ya. Ada dulu apa, saya bukan mau mensilarkan kepada sejarah cerita ya. Rasulullah pernah bersabda atau pernah berkata tentang Sayyidina Ali. Kira-kira ini kata Rasulullah bersabda, kalaulah aku kota pengetahuan itu, Alilah pintu gerbangnya. Saya bukan mau mensilarkan, tapi kalau hadiran Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda mengaku murid dari Wali Amri? Ya. Dulu, sana. Jangan di sini, jangan disuruh berjalan. Enggak boleh. Duduk. Duduk di tempat. Wali Amri duduk. Wali Amri satu cuma. Saya yang dipesankan ayah guru. Saya. Dunia akhirat. Saya sambar petir sekarang. Kalau itu tidak benar, jangan katakan itu. Oh ya. Dengar. Biarkan Wali Amri duduk di kerajaannya. Duduk di kerajaannya. Datang kita ke sana. Bukan beliau yang datang, tidak. Percuma kata-kata ayah itu nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Satu-satu. Iya. Antri satu-satu. Iya. Jangan berebut.
Tidak ada yang tua, tidak ada yang pokoknya di depan jalan terus. Nanti yang tua nanti kita atur. Sallallahu